Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Langsung saja di sini saya ingin memberi tahu atau bercerita sedikit nih tentang keutamaan kita bersahur. Nah, di sini jangan sampai kita meninggalkan sahur ya, karena waktu sahur ini merupakan salah satu ibadah di bulan Ramadan. Memang sahur ini hukumnya sunnah teman-teman, tetapi sahur atau waktu sahur ini memiliki keutamaan yang penuh dengan keberkahan. Setidaknya ada 7 keberkahan dalam kita makan sahur. Yang dimaksud berkah di sini adalah turunnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang kita lakukan. Nah, jadi di sini teman-teman, keutamaan dari kita sahur atau keberkahan yang akan kita dapatkan dari kita sahur yang pertama yaitu memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, dimana seperti yang dijelaskan dalam Quran An-Nisa ayat 80, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Nah, jangan sampai kita tidak bersahur ya teman-teman, karena kita jika bersahur itu akan memenuhi perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga selalu mentaati perintah dari Allah. Nah, kita juga sebagai umat Allah, umat Rasulullah, jangan sampai meninggalkan perintah yang diberikan. Terus yang kedua, makan sahur membedakan umat Islam dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab Yahudi dan Nasrani adalah terletak di makan sahur. Jadi umat Islam kenapa harus sahur? Yaitu tadi supaya membedakan kita umat Islam dengan para ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga berpuasa tapi tidak melakukan sahur. Kemudian yang ketiga, membuat fisik lebih kuat menjalankan ibadah puasa. Barokah dari makan sahur itu sendiri sangat jelas teman-teman, dimana semakin menguatkan kita dan menambah semangat orang yang berpuasa. Beda dengan halnya orang-orang yang tidak bersahur, tentunya akan menjadi lemah, terus melakukan aktivitas tidak semangat. Nah, jangan sampai ya ibadah puasa kita menghambat aktivitas kita juga, karena kita tidak bersahur, jadi kita jadi malas-malasan. Nah, jangan sampai ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, mendapat sholawat dari Allah dan doa para malaikat. Masya Allah, dimana keutamaan kita bersahur, kita akan mendapat sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, makan sahur adalah makanan yang penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkan walau dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Nah, teman-teman, walaupun kita tidak makan nasi nih, setidaknya ada seteguk air yang kita uh, konsumsi dalam tubuh untuk kita makan sahur. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita juga makan ya teman-teman, karena itu tadi kembali ke keutamaan yang ketiga, itu membuat fisik lebih kuat dan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi di keutamaan atau keberkahan kita dalam bersahur yang keempat ini, kita akan mendapat sholawat dari Allah dan para malaikatnya. Masya Allah, semoga kita senantiasa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan keberkahan ya teman-teman. Terus yang kelima, yang kelima yaitu sahur adalah waktu yang diberkahi. Karena ketika waktu sahur, Allah Ta'ala melihat ke langit dunia. Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersiksa sepertiga malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa saja yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Masya Allah, di sini waktu yang sangat afdol untuk kita berdoa teman-teman selain di waktu hujan. Karena di sini Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita.
Yang keenam, sahur adalah waktu utama untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat itu dipuji oleh Allah dalam beberapa ayat. Dalam Quran Ali Imran ayat 17, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Dalam Quran Az-Zariyat ayat 18, dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Jadi waktu sahur ini juga waktu yang paling utama untuk kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang terakhir yaitu mendapat keutamaan menjawab azan subuh dan sholat subuh berjamaah, di mana orang yang makan sahur dijamin bisa menjawab azan sholat subuh dan juga bisa mendirikan sholat subuh di waktunya secara berjamaah. Ini merupakan kebaikan yang sangat banyak, yaitu mengawali pagi dengan sholat subuh berjamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah mendapat jaminan keselamatan dari Allah. Nah, jadi itu tadi 7 keutamaan dari kita makan sahur yang bernilai ibadah jika diniatkan untuk semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah keberkahan waktu sahur dan rahasia yang mungkin sebagian kita sebagai orang muslim tidak kita ketahui ya teman-teman ya. Semoga dalam kita bersahur, dalam kita makan sahur, kita juga akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang lainnya. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa untuk bersahur walaupun dengan seteguk air. Nah, mungkin itu saja dari saya ucapkan mohon maaf jika ada salah kata, salah hilaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.